Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan judul Ramalan Jayabaya tentang Bung Karno. Jayabaya memerintah di Kerajaan Kediri pada tahun 1135 sampai 1157. Jadi Sang Prabu bertahta 22 tahun. Terkenal sekali karya sastranya, diantaranya ramalan-ramalannya. Di sini saya sampaikan ramalan Prabu Jayabaya tentang Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno. Dalam pupuh atau alinea-alinea awal, yaitu mula den titenono. Besok yen wis ana ratu ing tanah Jawa kang tanpa bapa. Kedua, titikane ngagem ketu bengi. Asesirah ketu bengi, pengapesannya dengan wanita cantik. Jejuluknya serba luhur, serba indah, serba edipeni. Di antaranya tanpa bapa. Memang Bung Karno itu jadi Presiden Republik Indonesia sudah ditinggalkan orang tuanya. Jadi sudah tanpa orang tuanya. Titikannya ketu bengi. Maksudnya ketu bengi adalah ketu yang gelap. Jadi beliau senang sekali dengan memakai ketu gelap atau peci. Selanjutnya asesirah ketu wengi. Maksudnya Bung Karno memang tidak punya rambut yang ada di atas, buta seperti rembulan. Jadi ketu wengi digambarkan seperti rembulan. Pengapesan oleh wanita-wanita cantik yang iwi-iwi yang kelihatan menggoda, dan jejuluknya serba luhur, serba edipeni. Bung Karno selalu memakai jejuluk seperti PYM, Paduka Yang Mulia, itu Bung Karno. Lalu ada lagi Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi, Penyambung lidah rakyat, dan seterusnya. Masih banyak julukan-julukan terhadap Bung Karno. Ketu wengi itu peci. Peci Bung Karno sampai terkenal di luar negeri. Orang-orang luar negeri mengatakan kalau ada yang memakai peci, itu peci Bung Karno. Bung Karno sangat terkenal di luar negeri. Jejuluknya memang luhur, Paduka Yang Mulia, ada lagi Pemimpin Besar Revolusi, dan seterusnya. Memang Bung Karno adalah kelihatan sekali kalau karismanya itu sangat tinggi, sehingga kematiannya Bung Karno itu orang se-Indonesia yang sangat-sangat mengidolakan Bung Karno, dianggapnya Bung Karno tidak meninggal, Bung Karno ora bakal mati, seperti itu. Jadi memang kalau saat ini kita mentelaah hal itu, memang Bung Karno dan ideologinya yang ada di Indonesia tidak akan mati sepanjang masa. Karena Bung Karno adalah Presiden yang pertama, sang proklamator adalah Bung Karno. Jadi Bung Karno adalah dikenal sekali di luar negeri. Banyak orang luar negeri mengidolakan Bung Karno. Di Mesir,
Bung Karno pernah berkunjung di Mesir dengan membawa buah tangan, yaitu bibit mangga. Bibit mangga itu ditanam di Mesir dan berkembang, tumbuh baik, sampai sekarang juga berbuah yang banyak. Kalau di sana terkenal dengan nama Mangga Soekarno. Di Mesir juga ada jalan yang diberi nama Jalan Ahmad Soekarno, bypass Ahmad Soekarno. Nama Ahmad Soekarno, gelar itu diberikan dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Jadi Bung Karno sangat terkenal. Sekarang di Arab Saudi. Di Arab Saudi, Bung Karno itu juga membawa buah tangan. Bentuk pohon yang rindang ditanam di Arab Saudi. Ternyata tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini terkenal dengan nama pohon Soekarno. Banyak jalan-jalan yang diberi nama Soekarno, termasuk di Pakistan ada bypass Soekarno dan lain-lainnya. Jadi Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama itu memang seperti itu karismanya. Kalau saya cocokkan dengan pewayangan, pengapesannya Bung Karno dengan wanita. Memang Bung Karno seperti halnya Arjuna, Satrio Panenggaing Pendowo, mempunyai sifat 3. 1. Arjuna itu mempunyai sifat Made Wiku Haldoko. 2. Satrio Katyuping Rono. 3. Wanita Dinalukromo. Di mana ada pini sepuh, sesepuh atau paguron, Bung Karno mesti berada di situ. Made Wiku Haldoko, di mana ada wiku, ada pendeta, Bung Karno pasti jadi muridnya. Satrio Katyuping Rono, di mana ada peperangan, memang Bung Karno tidak senang dengan akal-akal bulus yang menjadikan konflik. Bung Karno selalu maju di depan sebagai pemimpin besar untuk membasmi imperialis. Itu Bung Karno. Jadi Satrio Katyuping Rono, dia selalu berada di garis depan dan sebagai senopati. Yang ketiganya Wanita Dinalukromo. Kalau disesuaikan dengan pengapesannya Bung Karno dengan wanita-wanita cantik yang wiwi, dengan godaan-godaan wanita itu, Bung Karno seolah-olah seperti terlena. Tapi itu sifat manusia yang normal. Kita tidak akan mempermasalahkan hal itu. Yang jelas Bung Karno adalah sang proklamator yang telah membawa negara ini menjadi negara yang merdeka. Tidak mungkin pendiri kok lalu merusak bangsanya sendiri, merusak negaranya sendiri. Tidak mungkin. Kalau penerus-penerusnya bisa juga. Sekarang umpama seseorang yang sudah bisa membuat rumah, nyelengi apa-apa, lalu ada apa saja kan dijual eman. Tapi kalau yang meneruskan kadang-kadang ada apa sih apa, mudah sekali untuk menjualnya. Kalau sang pendiri tidak mungkin seperti itu. Jadi amit-amit kalau Bung Karno itu dinyatakan bersalah, amit-amit kalau Bung Karno itu seolah-olah kok lalu terguling karena kesalahan, bangsa Indonesia tidak akan rela hal itu. Mudah-mudahan kita semua terbuka dan bisa memahami tentang Bung Karno yang sebagai pendiri bangsa. Kiranya hanya itu, saya ulangi, titenono besok yen ono ratu ing tanah Jawa
kang tanpa bapa. Itu adalah Bung Karno sudah ditinggal bapaknya lebih dulu. Lalu yang kedua, dia adalah titiannya memakai ketumbengi, jadi memakai peci yang gelap, warnanya hitam. Asesirah ketumbengi itu tidak berambut dan sangat budak, dikategorikan ketumbengi adalah rembulan yang meling-meling. Lalu pengapesannya wanita cantik yang ngiwi-wiwi, wanita yang menggoda. Jadi Bung Karno kalau dengan wanita memang lentur sekali. Itu ya normal lah. Dan selanjutnya jejuluk serba indah, serba luhur, serba edipeni. Seperti ada istilah PYM, Paduka yang Mulia, ada pemimpin besar revolusi, ada penyambung lidah rakyat, ada panglima tertinggi angkatan perang, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, bahwa Joyoboyo dan Ronggo Warsito juga telah menuliskan tentang hal itu. Semoga ini betul-betul ramalan Joyoboyo yang menyatakan Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia itu benar. Jadi ramalan Joyoboyo adalah benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.